yang tak terhingga sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah. Dan juga alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesehatan ini adalah salah satu nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain. Dan juga alhamdulillah nikmat di dalam diri kita zahir wal batin dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah mata kita masih bisa melihat, telinga kita alhamdulillah masih bisa mendengar, mulut kita alhamdulillah masih bisa berbicara, kaki dan tangan kita alhamdulillah masih bisa bergerak, dan yang paling utama adalah hati dan pikiran kita masih bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dalam kesempatan ini introspeksi diri kita untuk menyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah menyelamatkan kita daripada kegelapan menuju terang benderang minaz zulumati ilan nur, daripada perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya dan juga keluarganya dan semua para pengikut-pengikutnya, adalah salah satu tanda mereka orang yang mencintai baginda Rasulullah SAW. Dan kita semua yang hadir di sini atau yang mendengarkan adalah salah satu umat yang sangat dicintai baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir atau yang mendengarkan selalu dijadikan umat baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa waktu berjalan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Waktu sangat penting di dalam kehidupan kita. Mengingat kembali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kehidupan kepada kita. Marilah kita mengingat kembali apa waktu yang kita punya. Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitabnya, waktu yang kita punya cuma 3 waktu, yaitu waktu kemarin dan sekarang dan juga besok. 3 waktu ini harus kita jaga bagaimana selalu menjadikan bermanfaat di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga waktu ini mendorong kita selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengingat waktu yang kita punya ini apakah kita gunakan dengan baik atau kita gunakan dengan buruk. Maka kita bisa mengingat, misalkan kita mempunyai waktu yang kemarin kita bermaksiat kepada Allah, maka sekaranglah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Seandainya kita tidak mengetahui apakah besok kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita persiapkan sekarang ini bahwasanya kita sudah siap untuk diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kegunaannya sebagai batu loncatan kita, sebagai tafakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita diberikan waktu. Maka di dalam keadaan seperti itulah marilah kita semuanya memikirkan bagaimana kehidupan kita. Tahun demi tahun kita jalani bagaimana kehidupan kita, bagaimana kebaikan-kebaikan yang kita jalankan, bagaimana kemaksiatan-kemaksiatan yang kita jalankan. Maka yang menjawab itu semua adalah diri kita sendiri.
Yang menjawab itu semua bagaimana hati kita memahami kehidupan kita sendiri. Misalkan zaman dahulu kita sering bermaksiat kepada Allah, tinggalkanlah. Sekaranglah kita selalu bertobat, bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita siapkan hidup kita, mati kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam keadaan bagaimanapun, dalam keadaan diuji, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kemaksiatan kepada Allah, dalam keadaan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak pernah memutus nikmat yang diberikannya. Maka dalam keadaan itulah kita memahami apa sebenarnya dibalik daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam itulah terlihat bagaimana seorang hamba bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama membagi beberapa nikmat yang paling besar di antara nikmat-nikmat yang lain ada 4. Yang pertama ialah nikmat diciptakannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu yang paling besar. Kenapa? Di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya ialah tidak aku utus engkau wahai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat sekalian alam. Inilah daripada rahmat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita bisa menikmati kehidupan di dunia. Kita bisa menikmati nikmatnya iman dan Islam. Kita bisa menikmati nikmatnya sehat. Kita bisa menikmati nikmatnya jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa menikmati bagaimana manisnya hidup di dunia. Ini semua daripada berkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan sesuatu yang disandarkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan keberkahan, pasti mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari segi apapun, dari pekerjaan, dari perbuatan, dari akhlak, semua disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perbuatan baginda Rasulullah, dari sifat dan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing langsung ialah Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan di dalam kitab Syiddud Durar karangan Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau menjelaskan memuji bagaimana akhlak sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam jami'us sifatil kamaliyah wal munfaridu fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Yang artinya ialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat kesempurnaan dari perbuatan, dari akhlak. Tidak ada seorang pun makhluk yang bisa memiliki seperti miliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila perbuatan kita,
sebagai umat baginda Rasulullah SAW 24 jam baginda Rasulullah SAW sudah memberikan sunnah-sunnahnya, yang mana kita mengetahui bagaimanapun sunnah-sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Dari kita sebelum tidur sampai kita bangun tidur, sampai kita mau tidur lagi, semua ada sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Kita mengetahui semuanya. Sebelum tidur kita baca doa, sebelum tidur kita bersuci, sebelum tidur kita berwudu, membaca doa-doa yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW. Bangun tidur kita membaca doa lagi, mau makan kita membaca doa lagi, memakai tangan kanan, semua ini adalah aturan baginda Rasulullah SAW. Tinggal bagaimana hati kita mengkoneksikan kepada pekerjaan baginda Rasulullah SAW. Di dalam hati kita niat bahwasanya aku makan dengan tangan kanan, ini adalah adab daripada baginda Rasulullah SAW. Semua sesuatu amal, semua amal kebaikan itu apabila disandingkan dengan baginda Rasulullah SAW, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoinya. Lalu di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi. Adapun orang yang beriman dengan baginda Rasulullah SAW, terutama kita umatnya, terutama para sahabatnya, terutama para keluarganya, dan kita hadir di sini beriman dengan baginda Rasulullah SAW. Tetapi apabila kita bercerita tentang keimanan, maka tidak bisa kita menandingi bagaimana iman salafun as-salih, iman para sahabat, iman para ahlul baitnya baginda Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menandingi mereka. Karena kenapa? Karena mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang langsung bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Maka keimanan mereka tebal. Di dalam Al-Quran juga disebutkan sifat-sifat para awliya wa salihin, sifat-sifat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tidaklah para awliya wa salihin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah merasakan takut dan bersedih, dan keimanan mereka itu sangatlah tebal. Keimanan mereka sangat kuat karena mereka langsung menyandingkan hati mereka dengan baginda Rasulullah SAW. Inilah mereka menjadi kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana keimanan kita kepada Allah. Maka disitulah kita perbaiki iman kita. Sering setiap seminggu sekali kita diperingatkan oleh khatib, tingkatkan iman kalian, bertakwa kepada Allah. Setiap minggu kita diperingatkan bagaimana kembali ke diri kita masing-masing. Lihatlah mereka orang yang beriman dengan baginda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Al-Quran, orang yang menyandingkan pekerjaan apapun dengan baginda Rasulullah SAW itu akan mendapatkan keberuntungan. Sambungan ayatnya, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Yang artinya ialah adapun orang yang beriman dengan baginda Rasulullah,
dan orang yang memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebentar lagi akan menemui bulan yang mana bulan ini adalah bulannya rahmat, yang mana bulan ini menjadi mulia karena lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita persiapkan diri kita untuk menyambut orang yang paling mulia, orang yang paling sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapkan diri kita, persiapkan bagaimana amalan kita, persiapkan sholawat kita untuk apa? Untuk memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka para salafun salih, mereka orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, apabila datang bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, maka mereka menyibukkan waktu mereka untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita mengetahui amalan yang telah benar tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sebelum kita menyambut bulan yang mulia itu, kita latih sekarang. Setiap hari kita membaca salawat kepada baginda Rasulullah 100 kali sehari, 200 kali sehari, ada yang 500 kali sehari, 1000 kali sehari, tergantung bagaimana kita, tergantung bagaimana kita mengatur waktu kita. Inilah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, harus kita gunakan, harus kita sandingkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amalan kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beriman dengan baginda Rasulullah. Yang kedua, kita memuliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, menolong dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat kebaikan dengan cara kita menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan Nabi, dengan cara kita menghadiri maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita menyiarkan dakwah-dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita berbakti dengan para ulama ini, dengan berbakti dengan para ahlul baitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu daripada kita menolong dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kembali ke pribadi kita, bagaimana kita menolong dakwah baginda Rasulullah. Seandainya kita tidak mempunyai ilmu, seandainya kita tidak bisa mewirid segala macamnya, seandainya kita tidak bisa ini itu segala macamnya, paling tidak kita mencintai, senang dengan kegiatan-kegiatan agama Islam, senang membantu dengan kegiatan-kegiatan maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah salah satu tanda kita memperjuangkan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga, yaitu menolong dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat ialah wattaba'un nur alladzi unzila ma'ahu, mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim, hadis-hadisnya yang mulia, ahlul baitnya yang mulia. Kita ikuti bagaimana ajaran-ajaran mereka, yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah wal jamaah, yang jelas-jelas kita ikuti dari beberapa abad yang lalu, kebenarannya sudah mengetahui. Inilah thariqah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti apa yang dianjurkan dalam Al-Qur'anul Karim, maka hasilnya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Lihat, inilah orang apabila berbuat sesuatu, berbuat amal baik,
berbuat apapun itu kebaikan disandingkan dengan pekerjaan baginda Rasulullah SAW, maka akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu keberuntungannya, mungkin kita mendapatkan rezeki yang lebih, mungkin kita mendapatkan kesehatan, berbagai macam pun kenikmatan dunia kita rasakan karena kita mengerjakan apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah SAW. Nikmat yang pertama yaitu nikmat adanya baginda Rasulullah SAW. Lalu nikmat yang kedua yang paling besar di antara yang lain yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kenapa seperti itu? Kita rasakan sekarang. Bagaimana kita beragama Islam, bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tidak ada iman, tidak ada Islam, kita tidak akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang paling besar, nikmat iman kita kepada Allah, nikmat iman kita kepada baginda Rasulullah SAW, nikmat iman kita kepada kitab-kitab Allah. Beberapa nikmat itu adalah salah satunya yang paling besar yaitu nikmat keimanan. Dan nikmat Islam, kita beragama Islam, alhamdulillah. Dari awal lahir kita sudah Islam, abah kita sudah Islam, alhamdulillah. Ini adalah nikmat yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang harus kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, nikmat yang paling besar di antara yang besar ialah nikmat sehat dan nikmat imdad. Nikmat sehat, kesehatan yang ada dalam diri kita. Dan nikmat imdad adalah nikmat jaminan kehidupan kita. Siapa yang menjamin kehidupan kita? Mulai kita di dalam perut, sampai kita lahir, sampai kita besar, sampai kita mempunyai anak, sampai kita mempunyai cucu, sampai kita meninggal lagi. Ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang paling besar. Dan nikmat yang sehat adalah salah satu nikmat yang paling besar. Marilah kita kembali memutar bagaimana keadaan kita 2 tahun kemarin. Bagaimana betapa mahalnya kesehatan. Banyak orang yang berjuang menghabiskan hartanya untuk sehat saja. Tetapi alhamdulillah kita yang hadir adalah salah satu nikmat yang nyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita alhamdulillah masih bisa melihat semuanya, alhamdulillah masih bisa normal. Kesehatan inilah yang patut kita syukuri, nikmat yang paling besar. Maka baginda Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya yang mulia, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faqr. Yang artinya adalah 2 nikmat yang sering dilalaikan umatku, kata baginda Rasulullah SAW, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kelapangan. Lihat bagaimana kita lalai terhadap hal itu. Apakah kita selalu sehat? Apakah badan ini selalu sehat? Kita memerlukan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, napas keluar masuk tidak pernah bayar. Mata alhamdulillah sehat, tidak pernah bayar. Telinga alhamdulillah mendengar, tidak pernah bayar. Tapi banyak orang-orang lain yang mana memerlukan harta untuk hanya bisa sehat matanya, hanya untuk bisa mendengar telinganya, hanya untuk bisa berbicara mulutnya. Semua mengeluarkan harta hanya demi kesehatan. Tapi kita alhamdulillah semua diberikan kesehatan. Inilah patut kita syukuri sebagai nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya baginda Rasulullah SAW memberikan kita
nasihat yang bermanfaat untuk introspeksi diri kita sebagai hamba-Nya Allah, sebagai umat baginda Rasulullah yang sangat dicintai dan disayangi beliau. Maka marilah kita gunakan kesehatan kita untuk beribadah kepada Allah. Kita gunakan kesehatan kita untuk selalu menjalankan sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah. Kita gunakan kesehatan kita untuk menerima apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, seperti majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis salawat, majelis zikir. Kita ringankan kaki kita untuk mendengarkan hal itu semua, untuk menambah keimanan kita dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu nikmat yang terakhir ialah nikmat dijadikannya kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah salah satu kebanggaan kita. Ini adalah salah satu kehebatan kita. Umat yang akhir zaman, yang tidak pernah melihat aku, kata baginda Rasulullah, tetapi beriman kepadaku. Baginda Rasulullah dalam hadisnya menjunjung tinggi umatnya yang tidak pernah melihat baginda Rasulullah tetapi beriman dengan baginda Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku adalah saudaramu." Kata baginda Rasulullah, "Apa?" "Wahai para sahabatku, engkau adalah sahabat, bukan saudaraku." Lalu para sahabat bertanya, "Siapa ya Rasulullah saudaramu?" Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, "Saudaraku ialah orang yang tidak pernah melihat diriku tetapi beriman kepadaku." Kita ini contoh semuanya. Ini adalah salah satu pujian baginda Rasulullah SAW kepada kita semua. Maka kita jaga pujian itu. Maka kita jaga hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Jangan sampai menyakiti hati beliau. Jangan sampai kita mengubah bagaimana diri kita mengetahui adalah baginda Rasulullah orang yang sangat sayang dan cinta kepada kita. Tergantung bagaimana hubungan kita dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yaitu dalam riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan hadis ini pada saat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, menangis meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aisyah bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, setiap malam engkau berdoa, menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah namaku engkau sebut? Apakah itu untuk diriku dan keluargamu semuanya?" Apa jawab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? "Wahai Sayyidatuna Aisyah, itu adalah doa yang memanjatkan untuk dirimu." Maka Aisyah senang gembira mendengar hal itu. Lalu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyambung daripada hadis itu, "Itulah doa yang kupanjatkan untuk umatku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Untuk umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana kita salawat kita kepada baginda Rasulullah, sedangkan baginda Rasulullah dari dahulu sudah mendoakan kita, tidak mau sama sekali umatnya masuk ke dalam api neraka, tidak mau sama sekali umatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diberikannya lah resep-resep untuk kita semuanya, obat untuk kita selalu dekat dengan Allah, zikir kepada Allah, semuanya diberikan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tanda bukti cinta baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana kita?
Apakah hubungan kita dengan baginda Rasulullah baik? Tapi bagaimana kita? Apakah sholawat kita dengan baginda Rasulullah banyak? Apakah kita sudah pernah bermimpi dengan baginda Rasulullah SAW? Marilah kita jawab dalam hati kita masing-masing. Hubungkan langsung diri kita, hubungkan langsung hati kita. Bagaimana sunnah-sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW kita kerjakan. Kita adalah nikmat yang paling besar menjadi umat baginda Rasulullah SAW, yang mana kita mengetahui ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW, sebelum ajal menjemput beliau memikirkan ummati, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Lihat, inilah perjuangan baginda Rasulullah SAW. Di dalam dakwahnya 23 tahun beliau berdakwah bagaimana untuk menyelamatkan umat. Dan kita sekarang alhamdulillah, ini adalah salah satu bukti keberhasilan dakwah baginda Rasulullah SAW. Banyak yang beriman kepada Allah, banyak yang beriman kepada baginda Rasulullah SAW. Marilah kita semuanya umat Nabi bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita banyakkan. Apalagi kita sudah mendekati, insya Allah kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan bulan yang mulia, bulan lahirnya baginda Rasulullah SAW. Mulai saat inilah kita perbaiki selawat kita perbaiki perbuatan kita perbaiki kelakuan kita perbaiki hubungan kita dengan baginda Rasulullah SAW. Marilah kita bertobat kepada Allah, sering-sering kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa kita. Nikmat-nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tidak mengetahui, yang mana kita lalai atas nikmat itu. Marilah kita ingatkan kembali. Yang pertama, nikmat yang banyak ialah nikmat adanya baginda Rasulullah SAW. Nikmat yang kedua yaitu nikmat iman dan Islam. Lalu nikmat yang ketiga yaitu nikmat jaminan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan. Lalu nikmat yang keempat ialah nikmat dijadikannya umat baginda Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita? Apakah kita ingin masuk ke surganya Allah melewati jalur baginda Rasulullah SAW? Ada beberapa orang yang tidak mau, yang enggan ingin masuk surga. Disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah SAW, yang mana disebutkan di situ, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggan. Maksud dalam enggan ini yaitu orang yang tidak mau mengikuti apa yang dianjurkan Nabi, tidak mau mengikuti apa yang disunnahkan baginda Rasulullah SAW, tidak mau mengikuti jalan yang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengikuti, pasti kita mendapatkan surganya Allah di jalan baginda Rasulullah SAW. Lalu para sahabat bertanya, "Waman ya Aba ya Rasulullah?" Siapa yang tidak mau masuk dalam surga ya Rasulullah? Bingung para sahabat. Apakah ada orang yang tidak mau ingin masuk surga? Ada kata baginda Rasulullah SAW, "Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang baginda Rasulullah SAW yang ikut di jalan taat kepadaku, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sunnah-sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah SAW, maka itu akan mendapatkan surganya Allah. Tapi barang siapa yang selalu melanggar larangan Allah, yang selalu berbuat kemaksiatan, yang selalu meninggalkan kewajiban, yang selalu membuang-buang waktunya demi dunia, yang selalu membuang waktunya demi nafsu, maka orang itulah yang enggan untuk masuk surga. Tinggal kita saja memilih bagaimana. Apakah kita ingin surganya Allah, apakah ingin adabnya Allah. Marilah lewat situ kita introspeksi diri kita. Kita buka pikiran kita,
tafakur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana menjalani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sabar, dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah sebagai kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling penting ialah bersyukur kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang paling utama, umat yang mana dimasukkan ke dalam surga terlebih dahulu, umat yang mana dijunjung tinggi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat yang mendapatkan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi Musa alaihi salam pun ingin menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa hebatnya kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah ke dalam diri kita. Kita buka pikiran kita, kita buka hati kita. Kita adalah orang yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehebatan kita ialah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita perbanyak shalawat kepada baginda Rasulullah. Marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat kita. Marilah kita buka pikiran dan hati kita selalu mengharap ridha Allah. Marilah kita buka hati kita, marilah kita buka pikiran kita selalu menjunjung tinggi sunnah-sunnah yang dianjurkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak nasihat-nasihat yang sudah kita dengarkan, banyak amalan-amalan yang sudah kita pakai. Kerjakanlah, karena itu semua ada baiknya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita dalam segi apapun, hal dan waktu apapun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di balik ujian itu adalah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang mulia, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dia itu kebaikan, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita sekarang ini kita gunakan waktu kita dengan baik. Kita gunakan hubungan kita dengan baginda Rasulullah, kita banyaki, kita hubungkan dengan diri kita dengan baginda Rasulullah segala apapun perbuatan. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, ingatlah ini adalah pekerjaan baginda Rasulullah. Sunnah-sunnah yang diagungkan oleh baginda Rasulullah SAW kita agungkan untuk supaya mendapat ridha Allah, untuk supaya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit ini hati kita tersentuh untuk selalu berhubungan dengan baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna bil afiyah wassalamah wal haqna bi taqwa istiqamah. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.